Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliniar Maulidia NIM 24. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen kelas multiple intelligence. Yang pertama akan membahas tentang manajemen kelas. Manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan pembelajaran dengan maksud agar tercapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar sebagaimana yang diharapkan. Atau pengolahan kelas adalah suatu keterampilan untuk bertindak dari seorang guru berdasarkan atas sifat-sifat kelas dengan tujuan menciptakan situasi pembelajaran ke arah yang lebih baik. Selanjutnya mendapatkan perhatian siswa. Guru perlu menemukan cara memberi isyarat kepada siswa tidak hanya melalui kata yang diucapkan, tetapi melalui gambar atau simbol grafik spasialis, gerakan dan gerakan fisik atau kinestetik jasmani, nada musik atau musik, pola logis atau pola logis matematis, akhir makhluk hidup naturalis. Selanjutnya yaitu persiapkan transisi atau perpindahan. Untuk membantu mempersiapkan siswa untuk transisi, guru dapat mengajar kelas khusus isyarat dan memberikan isyarat yang berbeda untuk setiap jenis transisi. Saat fokus pada kecerdasan musikal, misalnya, guru dapat menjelaskan bahwa guru akan menggunakan pilihan musik yang berbeda untuk memberikan transisi yang berbeda. Akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lulu. Bagaimana kita ketahui bahwasanya anak usia dini memiliki tingkat konsentrasi yang pendek? Bagaimana cara agar anak tetap fokus dan bisa menerima terhadap pembelajaran yang diberikan sampai pembelajaran selesai? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lulu. Yang cara agar anak tetap fokus dan menerima pembelajaran seperti yang pertama, memberikan permainan yang dapat melatih fokus. Yang kedua, memberikan lingkungan yang tenang. Yang ketiga, menentukan metode yang tepat. Dan yang empat, memilih waktu belajar yang efektif. Yang kelima, memberikan tugas sesuai dengan usia anak. Yang keenam, memberikan tanggung jawab pada anak. Dan yang ketujuh, memberikan asupan yang bergizi. Selanjutnya, memberikan anak reward. Dan yang terakhir, memberikan anak waktu untuk bermain. Akan menjawab pertanyaan dari Rika Wahyuni. Pertanyaannya yaitu bagaimana bentuk isyarat yang dapat dilakukan oleh guru di kelas. Bentuk isyarat yang dapat diterapkan di kelas seperti melalui gambar atau simbol grafik spesialis, gerakan dan gerakan fisik kinestetik jasmani, nada musik atau musik, pola logis atau logis matematis, sinyal sosial interpersonal, emosi interpersonal, dan yang terakhir makhluk hidup naturalis. Dan yang terakhir pertanyaan dari Mbak Endah Puji Rahayu. Pertanyaannya yaitu bagaimana guru menentukan cara memberi isyarat kepada siswa melalui gambar dan simbol grafis, gerakan, emosi, dan makhluk hidup. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Endah. Melalui gambar dan simbol seperti gambar huruf abjad dan angka, bisa juga simbol lainnya. Gerakan ini seperti gerakan tepuk tangan dan bisa juga gerakan genam. Dan yang terakhir, emosi dan makhluk hidup. Contohnya seperti memberikan tentang hewan dan guru menjelaskannya harus dengan volume rendah, tidak boleh terlalu tinggi. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anda Malvika NIM 10 dari kelompok 5 akan mempresentasikan manajemen kelas multiple intelligence. Akan mempresentasikan tentang mempersiapkan transisi atau perpindahan, yaitu merupakan untuk membantu mempersiapkan siswa untuk transisi atau berpindah. Guru dapat mengajar kelas khusus isyarat dan memberikan isyarat yang berbeda untuk setiap jenis perpindahan atau transisi tersebut. Saat fokus pada kecerdasan musikal, misalnya, guru dapat menjelaskan bahwa guru akan menggunakan pilihan musik yang berbeda untuk memberikan perubahan yang berbeda juga.
Jika kecerdasan spasial adalah fokus guru, maka guru dapat menggunakan simbol grafik atau gambar untuk memberikan tanda bahwa sudah saatnya bersiap-siap untuk suatu acara. Guru dapat menggunakan telepon atau gambar siswa sendiri. Di sini dalam mengomunikasikan aturan kelas ada linguistik, ada logis matematis, spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Anda dapat mengkomunikasikan peraturan sekolah atau ruang kelas untuk perilaku yang tepat melalui pendekatan kecerdasan ganda. Beberapa kemungkinan termasuk yang pertama yaitu linguistik sendiri. Linguistik aturan ditulis dan diposting di ruang kelas ini adalah pendekatan yang paling konvensional. Yang kedua yaitu logis matematis. Logis matematis merupakan peraturan diberi nomor dan kemudian disebut oleh nomor. Misalnya, Anda melakukan pekerjaan yang bagus dengan mengikuti aturan tanda pagar dan angka 4. Selanjutnya yaitu spasial. Spasial di sebelah aturan tertulis adalah simbol grafis dari apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Untuk misalnya menghormati orang lain, mungkin dilambangkan dengan gambar dua orang berpegangan tangan. Selanjutnya yaitu kinestetis tubuh. Setiap aturan memiliki gerakan spesifik. Siswa menunjukkan mereka tahu atau dengan melakukan berbagai gerakan. Misalnya menghormati orang lain mungkin dilambangkan dengan memeluk diri sendiri. Selanjutnya yaitu musikal. Musikal adalah aturan diterapkan ke sebuah lagu, baik ditulis oleh siswa atau set ke melodi lagu yang ada. Atau setiap aturan diartikan dengan lagu yang relevan. Misalnya menghormati orang lain mungkin terhubung ke areta lagu Franklin Respect. Selanjutnya yaitu interpersonal. Setiap aturan ditugaskan untuk sekelompok kecil siswa yang kemudian memiliki tanggung jawab untuk mengetahui seluk-beluknya, menafsirkan, dan bahkan menegakkannya. Selanjutnya intrapersonal. Intrapersonal, siswa bertanggung jawab untuk membuat aturan kelas di awal tahun dan mengembangkan cara mereka sendiri mengkomunikasikannya kepada orang lain. Pertanyaan pertama dari Fatimatus Sholihah NIM 15. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara mengatur kelas sehingga proses pembelajaran dan dapat mencapai tujuan dengan menggunakan teknik mengelola kelas model multi-level intelligence? Jawaban saya yang pertama yaitu kehangatan dan keantusiasan merupakan hal yang harus dilakukan dengan menggunakan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Hal ini harus diberikan kepada pendidik setiap peserta pendidiknya. Kedua, seorang pendidik harus melakukan variasi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Seperti juga bervariasi dalam menggunakan metode, strategi, dan media pembelajaran. Hal ini sangat berguna dalam kelas untuk mendorong minat dan motivasi belajar siswa. Yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata tindakan atau bahan yang menantang akan meningkatkan gairah belajar peserta didik, sehingga meningkatkan penggunaan tingkah yang menyederhanakan proses belajar mengajar berkelanjutan. Yang keempat yaitu pendidik di awal kegiatan belajar meminta bantuan peserta didik hal-hal yang positif dan menghindari pembahasan. Cara guru menyukai suasana positif antara lain memberikan aksentuasi terhadap tingkah laku peserta didik. Yang kelima yaitu menanamkan sikap dan disiplin kepada setiap anak dengan selalu mendorong dan membiasakan setiap peserta didik melaksanakan disiplin. Dengan menanamkan disiplin kepada setiap peserta didik, maka dapat dikembangkan dengan baik oleh guru proses belajar mengajar dengan optimal. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Rahayu Wulandari NIM 094. Pertanyaannya yaitu,
Menurut Anda, bagaimana mengelola kelas yang cocok untuk mengembangkan MI kepada anak? Baik, saya akan menjawab. Yang pertama yaitu penataan ruang kelas, karena penataan ruang kelas itu sangat penting bagi mengembangkan pembelajaran MI. Penataan ruang bertumpu pada penetapan tempat duduk siswa dengan format memudahkan siswa dalam melihat gurunya. Hal ini yang paling penting. Jumlah siswa yang tidak terlalu banyak akan memudahkan siswa untuk menata meja dan kursi agar di mana para pun siswa duduk mereka tetap bisa memperhatikan guru saat mengajar. Yang kedua yaitu mengantisipasi kondisi kelas. Kondisikan semua siswa dengan baik fisik maupun psikis. Mengantisipasi kondisi kelas sejak awal tahun ajaran, seorang pengajar harus mengatur aturan kelas. Setiap ada guru yang masuk kelas dan mengajar, siswa harus langsung memberikan salam. Selanjutnya yaitu tetapkan aturan dengan tugas namun bersahabat. Saat ada siswa yang membantah, kita harus yakin dalam memberikan pertanggungan sesuai dengan aturan yang telah disetujui. Alihkan lebih baik bila dibuat bersama siswa sejak awal tahun. Ajaran saat membuat suatu aturan dan metode persetujuan, kita perlu mengajak siswa untuk mengerjakan dengan baik. Jika ada murid yang terlambat, berhenti sebentar mengajar. Membuka siswa yang terlambat, ajak untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Selanjutnya yaitu dapatkan siswa tetap fokus. Beberapa siswa mungkin tidak fokus dengan materi yang kita berikan. Ada banyak alasan mengapa siswa banyak yang tidak fokus. Bisa karena mengantuk, bosan, atau sebab lainnya. Maka sebagai pendidik yang baik, kita harus memberikan pembelajaran yang unik, yang anak dapat mencerna pembelajaran yang kita sampaikan kepada anak. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mita Sari NIM 009. Pertanyaannya adalah bagaimana cara manajemen kelas yang berdasarkan kecerdasan jamak yang baik untuk anak usia dini? Jawaban saya mirip halnya dengan pertanyaan Fatin yang tadi. Yang pertama yaitu kehangatan dan keantusiasan merupakan hal yang harus dilakukan dengan menggabungkan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Yang kedua yaitu seorang pendidik harus melakukan variasi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya, yang ketiga, penggunaan kata-kata, tindakan atau bahan yang menantang akan meningkatkan gairah belajar siswa. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Andriani, NIM 170210205014. Di sini saya akan memaparkan tentang mengelola perilaku individu, di mana dalam teori multiple intelligence sangat berharga karena teori ini atau multiple intelligence menyediakan guru dengan sarana untuk memilih berbagai strategi perilaku dan sistem disiplin dan menawarkan pedoman untuk memilih sejumlah intervensi untuk mencoba berdasarkan pada perbedaan individu atau siswa. Saya dari Mbak Merinda Wijayanti NIM 068, yaitu pertanyaannya, apakah ada pembedaan antara manajemen kelas pada umumnya dengan manajemen kelas multiple intelligence? Ada. Manajemen kelas secara umum mencakup semua kecerdasan dan pembelajaran serta pola pembelajaran yang disamaratakan. Sedangkan manajemen kelas multiple intelligence dikelompokkan atau digolongkan sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki. Dara Firda NIM 032, yaitu pertanyaan memberikan contoh tata ruang dalam membentuk grup. Contoh tata ruang ini bisa berupa model kelompok. Dana NIM 029, yaitu pendekatan linguistik mungkin dipandang sebagai cara yang paling tidak efektif untuk mendapatkan perhatian di dalam kelas. Mengapa?
Lalu pendekatan yang seperti apa yang lebih efektif untuk anak usia dini? Seringkali perintah linguistik guru itu larut dalam ucapan linguistik siswa, sehingga siswa tidak siap membedakan suara guru dengan suara yang ada di sekitarnya. Akibatnya mereka gagal mengikuti arahan. Pendekatan yang lebih efektif untuk anak usia dini yaitu dengan pendekatan langsung, dengan menarik perhatian siswa. Jawab pertanyaan dari saudara Dea Trianingsih NIM 005, yaitu pertanyaannya, apa saja hal yang harus diperhatikan atau bagaimana cara dalam mengelola manajemen kelas dalam mengembangkan kecerdasan majemuk dan hambatan dalam pengelolaannya, dengan membuat atau menjadikan peserta didik nyaman di kelas, karena dapat memberikan kemudahan bagi peserta didik. Mengelola kelas berbasis kecerdasan majemuk ini bersifat luas dan menyesuaikan dengan kondisi latar belakang kecerdasan dan gaya belajar yang sama. Hambatannya yaitu pendidik hanya sebatas menjalankan. Bukan berarti anak libur dari tugas atau tanggung jawabnya di sini, tetapi anak belajar di rumah, yaitu di mana anak mengerjakan semua tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan di sekolah dikerjakan di rumah. Ya, di sini asesmen yang dapat dilakukannya itu berupa video, foto lembar kerja anak yang difoto oleh orang tua peserta didik dari rumah, lalu dikirim melalui grup WhatsApp yang telah disediakan oleh guru, sehingga memudahkan. Rizka NIM 011, yaitu pertanyaannya, mengingat diterapkannya peraturan pemerintah physical distancing di beberapa wilayah yang mengakibatkan anak didik harus belajar di rumah, bagaimana sikap Anda sebagai calon pendidik untuk melakukan asesmen terhadap anak didik?